Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang Undefined Modeling Language atau yang disingkat UML. Sebelumnya kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Faras Insanur Hidayat dan teman saya Teresia Furba. Selanjutnya pembahasan tentang apa itu UML dan judul proyek apa yang kami buat akan dijelaskan oleh Teresia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan UML secara umum dan singkat. Apa itu pemodelan dan apa itu UML? Pemodelan adalah suatu bentuk perancangan kita sebagai perancang untuk menentukan bagaimana sistem yang akan kita buat nantinya melalui bentuk visualisasi apabila itu UML gitu. Nah, sedangkan apa itu UML? UML itu adalah Unified Modeling Language gitu. Apa kegunaan daripada UML ini? UML ini adalah metode pemodelan untuk melakukan perancangan suatu sistem yang diimplementasikan oleh perancang di dalam bentuk visualisasi seperti diagram. Jadi dengan adanya pemodelan UML ini, para programmer atau perancang dari sistem ini akan lebih mudah untuk memahami bagaimana sistem yang akan dibangun ini nanti. Dengan adanya UML sangat akan membantu para softwaring di dalam menentukan bagaimana jalannya sistem ini nantinya. Biasanya UML ini sering disebut sebagai blueprint gitu ya. Karena emang dengan adanya UML ini akan sangat jelas kita mengetahui bahwa sistemnya akan jadi seperti ini gitu. Ada beberapa fungsi dan tujuan daripada UML. Yang pertama yaitu menggambarkan bagaimana sistemnya akan dirancang nantinya. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi yang ada di dalam pemodelan lainnya. Selanjutnya, tidak hanya memberikan gambaran secara software saja, tetapi memberikan gambaran secara berorientasi objek. Yang selanjutnya yaitu berguna sebagai blueprint, di mana dengan adanya blueprint ini maka kita akan lebih membaca secara detail bagaimana sistem itu berjalan nantinya. Ada beberapa jenis daripada UML. Yang pertama yaitu use case, yang kedua ada itu sequence, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada class, dan yang selanjutnya masih ada banyak lagi. Tetapi di dalam pemodelan kali ini kita hanya akan melakukan 4 pemodelan saja, yaitu dengan diagram activity, diagram sequence, diagram use case, kemudian class diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara aktor dengan sistem itu nantinya. Kemudian ada activity diagram. Apa gunanya activity diagram? Activity diagram ini berguna untuk menggambarkan keseluruhan apa saja proses yang terjadi di dalam sistem itu nantinya. Kemudian ada diagram sequence. Apa gunanya diagram sequence? Diagram sequence ini berguna untuk menunjukkan bagaimana interaksi antara objek dari waktu ke waktu secara berturut-turut. Nah, yang selanjutnya ada class diagram. Apa gunanya class diagram? Class diagram ini berguna untuk menunjukkan apa saja kelas-kelas yang ada di dalam sistem itu nantinya. Sebenarnya masih ada banyak diagram di dalam UML seperti state, mesin diagram, juga komponen diagram, tetapi pada kali ini kita tidak perlu membahas tentang kedua diagram tersebut karena kita hanya akan memerlukan 4 diagram seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu, mari sama-sama menyimak bagaimana proses pemodelan UML yang dilakukan oleh kelompok 14 dalam merancang sistem e-voting berbasis web. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Dalam use case diagram ini kita memiliki 4 aktor, yaitu panitia, admin, voter, dan juga paslon. Di dalam use case ini ada 8 input use case, yaitu kelola voter, kelola acara, kelola paslon, login, kemudian ada pendaftaran paslon, ada kelola paslon, ada logout, ada pemilihan. Yang pertama yaitu kelola voter. Kelola voter ini dapat diakses oleh 2 aktor, yaitu panitia dan admin. Panitia hanya bisa dapat melihat tampilannya saja,
Sedangkan admin itu memiliki tugas yaitu menambahkan voter, mengedit voter, serta menampilkan voter dan juga menghapus voter. Kemudian porsi yang kedua ada kelola acara. Di kelola acara ini include dengan kelola voter. Kenapa? Karena dengan kita masuk kelola acara maka kita akan menemukan kelola voter dan juga kelola paslon di dalamnya. Kelola acara ini dapat diakses oleh panitia dan juga admin, sama seperti kelola voter tadi, tugasnya sama. Kelola paslon juga begitu, dapat diakses oleh admin dan juga panitia dan tugasnya juga sama. Kemudian di login ini dapat diakses oleh panitia, admin dan juga voter. Sedangkan paslon itu tidak login. Kenapa? Karena paslon itu memiliki sistemnya sendiri nantinya. Kemudian di lokal setelah masuk login maka nanti akan ada lokalnya. Kemudian di pemilihan ini hanya bisa diakses oleh voter dan admin, di mana voter di sini akan melakukan pemilihan atau pemungutan suara di dalam memilih paslonnya. Kemudian admin di sini dapat memilih tampilan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam pemilihan tersebut. Kemudian di bawah ini ada kelola pendaftaran paslon, di mana di sini dapat diakses oleh paslonnya sendiri. Nah, di pendaftaran paslon ini adalah berupa linknya nantinya. Kemudian pendaftaran paslon ini include dengan pembatasan dan juga kelola paslon, di mana apabila si paslon mendaftar di pendaftaran paslon, maka data-data yang sudah dikirimkan ini akan masuk ke kelola paslon. Kemudian ada kelola hasil ini dapat diakses oleh admin, di mana apa yang sudah didapatkan di dalam pemungutan suara akan dimasukkan oleh admin. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram yang pertama adalah login, di mana admin dan panitia sebagai aktornya. Di sini, admin terlebih dahulu mengakses sistem, kemudian sistem menampilkan halaman loginnya. Kemudian, admin dan panitia memasukkan data loginnya, kemudian klik button login, kemudian sistem mengecek data, apakah data ditemukan atau tidak. Apabila data ditemukan, maka akan menampilkan halaman utamanya. Apabila data tidak ditemukan, maka akan adanya pesan login gagal, kemudian kembali ke halaman login. Yang kedua ada login dengan aktor voter. Voter terlebih dahulu mengakses sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman loginnya. Voter akan memasukkan data login, kemudian klik button login, kemudian sistem akan mengecek data ditemukan atau tidaknya. Sama seperti yang tadi, akan ada notifikasi gagal jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan halaman acara pemilihan apabila datanya sudah ditemukan. Yang ketiga ada kelola voter, di mana aktornya adalah admin. Di sini admin akan mengakses menu acara, kemudian sistem akan menampilkan menu acara, kemudian admin akan memilih kelola voter, yang kemudian sistem akan menampilkan kelola voternya. Di dalam kelola voter ini admin memiliki tugas 4, yaitu dapat mengedit voter, menambah voter, menghapus voter, serta menampilkan voter. Kemudian klik button simpan, kemudian akan tersimpan ke database. Dan selanjutnya ada tampil kelola voter itu bagi panitia, di mana panitia ketika mengakses menu acara maka sistem akan menampilkan menu acara, kemudian dipilih kelola voter maka akan menampilkan kelola voter. Yang selanjutnya ada kelola paslon. Kelola paslon ini sebenarnya hampir sama dengan kelola acara dan juga nanti kelola voter, di mana admin dapat mengakses yang akan ditampilkan oleh sistem, kemudian admin dapat menambah, mengedit, menghapus, serta menampilkan di dalam proses tersebut. Dan selanjutnya yaitu tampil kelola paslon, sama seperti yang tadi, yaitu akses menu terus ditampilkan oleh sistem. Kelola acara sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini juga sama, hanya berupa tampilan saja jika itu aktornya panitia. Kemudian pendaftaran paslon. Di sini pendaftaran paslon itu aktornya adalah paslon sendiri. Di mana ketika paslon mengakses link maka dia akan masuk ke dalam pengisian form ya. Jadi di sini paslon disuruh untuk mengisi pemberkasan serta persyaratan yang dibutuhkan untuk seleksi kelayakan menjadi paslon.
Nah, ketika si paslon sudah mengisi pemberkasannya, maka akan ada klik button simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data ke database pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian sistem akan melakukan seleksi secara otomatis. Nah, apabila persyaratan yang diajukan oleh paslon ini sesuai atau lolos seleksi, maka akan memberikan notifikasi lolos setelah menyimpan data ke database paslon. Apabila gagal, maka akan memberikan notifikasi tidak lolos yang akan diterima oleh paslon itu sendiri. Kemudian ada pemilihan yang dimana aktornya adalah voter. Voter terlebih dahulu mengakses menu pemilihan, kemudian sistem akan menampilkan password dari username, kemudian mengisi password dan username, terus memvalidasi username dan password. Sama kenapa di sini tidak dijelaskan validasinya, karena ini sama saja, soalnya pemilihan ini oleh si voter ini sama kayak loginnya pas dia mau memilih. Jadi login tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, di sini setelah masuk ke dalam sistem, maka si voter melakukan pemilihan paslon itu, terus menampilkan notifikasi validasinya. Nah, di sini voter akan mempunyai dua pilihan, yaitu yang pertama tetap mengirim paslon yang sudah dipilih atau membatalkan. Apabila dia tetap memilih paslon yang sudah dipilih sebelumnya, maka klik button simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data ke database. Apabila si voter itu membatalkan pemilihan, maka dia harus masuk ke klik button batal, maka akan kembali ke menu pemilihan. Kemudian ada pemilihan, yaitu aktornya adalah admin. Admin akses ke menu pemilihan, sistem menampilkan menu pemilihan, kemudian admin memilih acara yang akan dilakukan pada hari itu juga, dan kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Yang ke-12 ada tambah, di mana kelola voter adalah prosesnya. Nah, di sini admin akses ke menu kelola voter, sistem menampilkan menu kelola voternya, lalu admin klik tambah, menampilkan fitur tambah, kemudian admin menambahkan data yang sudah diperlukan, lalu menyimpan data. Apabila memang akan menyimpan, maka klik ya saja. Terus apabila ada yang kurang atau mungkin membatalkan penyimpanan, maka klik tidak, maka akan disimpan ke database. Kemudian ada tambah kelola paslon. Nah, tambah kelola paslon ini sama saja dengan tambah kelola acara, tambah kelola voter, jadi sama saja dengan ini. Tambah kelola acara sama saja, tambah kelola voter sama saja, hanya bedanya di kelola voter itu yang ditambahkan voter, yang di acara itu ditambahkan acara. Kemudian di edit kelola paslon. Nah, sebenarnya edit ini sama saja dengan tambah ya, cuman fiturnya hanya diganti gitu. Jadi apabila dia mau menambahkan, dia menambahkan gitu. Apabila mau mengedit, ya klik fitur edit saja gitu. Jadi hampir sama saja penjelasannya. Edit kelola acara. Nah, hapus kelola acara. Di hapus kelola acara ini, apabila admin ingin menghapus, maka akses menu terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan menunya. Kemudian admin pilih data acaranya. Sistem menampilkan fitur hapus. Maaf, di sini harusnya menambahkan hapus bukan edit ya. Lalu mengklik hapus, kemudian hapus data. Apabila ingin menghapus data, maka klik ya. Apabila ingin membatalkan, klik tidak, maka secara otomatis jika diklik ya akan menghapus data. Apabila tidak, akan dikembalikan ke menu kelola acaranya. Sama saja dengan hapus kelola voter dengan hapus kelola paslon. Lalu selanjutnya ada tampil kelola voter, di mana di sini admin menampilkan kelola voter kepada voter. Nah, tampil kelola voter oleh panitia, tampil kelola acara admin, tampil kelola acara panitia, tampil kelola paslon oleh admin, tampil kelola paslon oleh panitia, tampil kelola hasil oleh admin, dimana di sini setelah pemungutan suara selesai, maka itu kan secara otomatis akan dieksekusi oleh sistem itu sendiri. Nah, si admin tinggal menampilkan apa yang sudah diberikan oleh sistem itu nantinya.
Yang selanjutnya adalah tampil pemberkasan. Ini hampir sama saja dengan pemilihan yang tadi. Di sini itu si paslon akan mengirim berkas-berkas yang diperlukan. Apakah itu nanti akan layak apa tidak yang akan diseleksi oleh sistem itu sendiri. Kemudian 29 logout. Nah, logout di sini ada dua, beda-beda jalurnya, itu kalau panitia dan admin itu terlebih dahulu apabila sudah masuk ke dalam sistem itu, maka di situ akan ada fitur logout gitu. Jadi kalau mau logout tinggal klik logout terus pilih ya gitu. Apabila tidak mau logout tetap akan mengklik tidak gitu. Kemudian di logout voter itu bedanya dengan logoutnya panitia dan admin adalah di mana. Nah, di sini tuh ketika voter masuk ke sistem melalui login tadi, itu kan otomatis dia akan masuk ke pemilihan itu. Nah, di pemilihan ini si voter ini akan memilih paslon yang diinginkan. Nah, ketika sudah dipilih paslon yang diinginkan, maka jika sudah tersimpan maka akan otomatis keluar sendiri gitu dari sistemnya. Untuk itu voter tidak memerlukan fitur logout. Itu akan dikeluarkan otomatis oleh sistemnya ketika sudah selesai memberikan hak suaranya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama itu ada sequence diagram login. Di sini aktornya ada admin dan panitia. Pertama, admin dan panitia mengakses website e-voting. Lalu, sistem akan menampilkan halaman form login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan inputan username dan password. Lalu, aktor menginputkan username dan password. Lalu, data yang diinputkan tersebut akan dikirim ke controller login. Dan controller login akan mengirim ke model login. Jika data tersebut ada, maka controller login akan memanggil tampilan indeks atau halaman utama. Jika data tidak ditemukan, maka controller login akan memanggil tampilan login kembali. Selanjutnya ada sequence diagram kelola acara. Di sini aktornya ada panitia. Maksud saya kelola acara admin. Aktornya admin. Yang pertama, admin mengakses menu kelola acara. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data menu kelola acara. Selanjutnya, admin memilih aksi. Di sini aksinya ada tambah, edit, dan hapus. Jika admin memilih aksi tambah, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Selanjutnya, admin menginputkan data sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan validasi tambah data. Jika aksinya edit, maka sistem akan menampilkan form edit data. Lalu, admin mengklik tombol ubah data dan sistem akan mereturn validasi edit data. Selanjutnya, jika aksinya yang dipilih adalah hapus, maka sistem akan admin klik tombol hapus, lalu sistem akan mengirimkan validasi hapus data. Selanjutnya ada kelola acara. Aktornya adalah panitia. Panitia di sini hanya bisa melihat acara yang dibuat oleh admin. Langkahnya yaitu pertama, panitia mengakses menu kelola acara. Selanjutnya, data acara yang sudah dibuat akan ditampilkan di menu kelola acara tersebut. Selanjutnya ada kelola voter dengan aktor admin. Di sini jika ingin melihat voter, maka admin harus memilih acara yang telah dibuat terlebih dahulu agar bisa melihat voter.
Di sini admin memilih acara, lalu view kelola acara akan menampilkan acara yang telah dibuat. Selanjutnya ada tombol kelola voter, dan itu akan menampilkan kelola voter. Dan di sini ada 3 aksi, yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Sini jika admin memilih aksi tambah, maka sistem akan menampilkan form tambah data voter, dan admin mengisi form tambah data. Jika sudah, maka sistem akan mengirimkan validasi tambah data. Selanjutnya, jika aksinya edit, sistem akan menampilkan form edit data, dan seperti tambah data, admin menambahkan data yang mengedit data yang diinginkan, lalu sistem akan mengirimkan validasi edit data. Selanjutnya, jika hapus, maka admin mengklik tombol hapus, dan lalu sistem akan mengirimkan validasi hapus data. Selanjutnya ada kelola voters untuk panitia. Di sini panitia juga hanya bisa melihat voters yang tersedia di acara tersebut. Di sini panitia memilih acara, lalu view kelola acara menampilkan acara yang sudah ada. Lalu di acara tersebut panitia memilih kelola voter dan akan menampilkan voter yang tersedia. Selanjutnya ada kelola paslon untuk admin. Di sini admin memilih acara. Sama seperti voter, kelola paslon ini harus ada di dalam acara yang sudah dibuat. Di sini ada 3 aksi juga, yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya ada kelola paslon untuk panitia. Di sini panitia juga hanya bisa melihat paslon yang tersedia di dalam acara tersebut. Selanjutnya ada pendaftaran. Aktornya itu adalah paslon. Di pendaftaran ini paslon akan menerima link pendaftaran yang dibagikan oleh panitia. Di sini jika ingin mengakses tampilan pendaftaran, maka paslon harus mengklik link pendaftaran. Maka sistem akan meredirect ke form pendaftaran. Lalu paslon dimintai mengisi data pendaftaran. Lalu jika sudah, datanya akan terkirim ke model paslon, dan paslon akan menerima notifikasi lewat email. Notifikasi validasi, yaitu diterima atau tidaknya. Selanjutnya ada sequence diagram pemilihan dengan aktornya admin. Di sini admin mengatur acara mana yang akan diberlangsungkan. Di sini yang pertama, admin mengakses menu pemilihan, lalu sistem akan mengambil data yang tersedia di kelola acara. Lalu admin akan memilih acara tersebut untuk ditampilkan nantinya di dalam pemilihan. Selanjutnya ada sequence diagram pemilihan untuk voter. Di sini voter langsung mengakses pemilihan yang sudah dipilih oleh admin tadi tersebut. Lalu di sini voters langsung dimintai pengisian username dan password yang sudah diberikan oleh panitia. Lalu setelah menginputkan username dan password, voter akan
menerima tampilan menampilkan paslon. Lalu voter memilih paslon. Jika sudah dipilih, datanya akan dikirim ke model pemilihan. Selanjutnya, tampilan pemilihan akan logout otomatis untuk kembali menampilkan halaman pengisian username dan password untuk voter selanjutnya. Selanjutnya ini adalah logout untuk panitia dan admin. Di sini jika logout dari sistem, yaitu tinggal klik logout yang ada di navbar. Selanjutnya sesi login akan dihapus dan akan menampilkan kembali halaman login. Selanjutnya ini ada kelas diagram. Di kelas diagram ini ada 8 tampilan, yaitu ada logout, login, kelola paslon, kelola voter, kelola acara, kelola hasil, pendaftaran paslon, dan pemilihan. Di sini jika ingin mengakses kelola acara, maka user atau aktor harus login terlebih dahulu. Lalu di sini kelola voters dan kelola paslon juga datanya itu ada di dalam kelola acara. Selanjutnya ada pendaftaran paslon. Untuk pendaftaran paslon yaitu data yang diinputkan di dalam pendaftaran paslon akan masuk ke dalam kelola paslon, yang nantinya akan ditampilkan dalam kelola paslon dan ditampilkan juga akan ke dalam kelola acara. Selanjutnya kelola acara ini akan ditampilkan atau dipilih ke dalam pemilihan. Selanjutnya di pemilihan ini, jika voter menginputkan pemilihan, hasilnya akan ditampilkan dalam kelola hasil. Selanjutnya ini ada logout, itu bisa dilakukan jika user atau aktor login terlebih dahulu. Sekian video pemaparan presentasi dari kelompok 14 tentang Undefined Modeling Language. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.